Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di video ini saya akan menjelaskan soal yang berkaitan dengan gaya berat, gaya normal, gaya gesek, dan gaya tegangan. Soal yang pertama yaitu sebuah benda dengan massa 6 kg diletakkan di atas permukaan miring yang membentuk sudut 30 derajat terhadap horizontal. Koefisien gesekan statis antara benda dan permukaan miring adalah 0,5. Yang ditanyakan pada soal tersebut yang pertama yaitu gaya berat atau yang bekerja pada benda. Yang kedua gaya normal atau N yang bekerja pada benda. Yang ketiga gaya gesek maksimum atau Fmax yang dapat bekerja pada benda sebelum benda mulai bergerak. Dan yang keempat, apakah benda akan bergerak jika gaya tegangan T yang diterapkan pada benda ke atas permukaan miring sebesar 40 N. Terlebih dahulu kita akan menggambarkan dari soal tersebut. Ini 6 kg adalah N dan W dalam cos theta, di mana cos digunakan karena gaya normal bekerja tegak lurus terhadap permukaan miring atau sudut theta adalah sudut antar permukaan miring dan horizontal dalam sudut 30 derajat. Selanjutnya penjelasan tentang soal tersebut. Yang pertama kita diketahui M sama dengan 6 kg. Yang kedua dalam sudut 30 derajat. Dan nu S sama dengan 0,5. Ditanyakan yang pertama adalah W atau gaya berat, yang kedua N atau gaya normal, yang ketiga Fmax atau gaya maksimum, dan yang keempat gaya miring serta gaya total. Penyelesaian yang pertama kita tentukan gaya berat atau W. Rumus W atau gaya berat adalah M dikali G, di mana kita ketahui M adalah 6 kg dikali dengan G atau gravitasi 9,8 meter per sekon kuadrat. Hasilnya yaitu 58,8 Newton. Yang kedua yaitu menentukan gaya normal atau N, di mana rumus dari gaya normal adalah W dikali dengan cos theta. Telah diketahui nilai W adalah 58,8 Newton dikali dengan cos 30 derajat. Selanjutnya kita tuliskan 58,8 Newton dikali dengan cos 30, di mana nilai dari cos 30 derajat adalah 0,866. Jadi hasilnya adalah 50,9206 Newton. Jadi itu adalah hasil dari gaya normal. Yang ketiga yaitu menentukan gaya gesek maksimum atau Fmax. Di mana rumus dari Fmax adalah nu S dikali dengan N, di mana nu S ini telah ditentukan yaitu 0,5 atau sudah berada di soal, dikali dengan N yaitu 50,9208 Newton, yang hasilnya yaitu 25,4604 Newton. Jadi ini adalah Fmax atau gaya gesek maksimum dari soal. Yang keempat, yang pertama, gaya yang bekerja ke bawah permukaan miring akibat gaya berat adalah, jadi kita menggunakan rumus W miring atau gaya miring, di mana rumusnya adalah W
dikali dengan sin theta, di mana nilai W telah kita dapatkan yaitu 58,8 Newton dikali dengan sin theta atau sin 30 derajat. 58,8 Newton, di mana nilai dari sin 30 derajat adalah 0,5, jadi hasilnya adalah 47,04 Newton. Jadi itu adalah hasil dari W miring. Selanjutnya yaitu menentukan gaya total yang bekerja pada benda jika gaya tegangan T sebesar 40 N ditetapkan ke atas, di mana rumus yang digunakan adalah gaya total atau F total sama dengan gaya miring dikurang dengan T atau tegangan, di mana W miring telah kita dapatkan yaitu 47,04 dikurang dengan 40. Jadi hasilnya adalah 7,04 Newton. Karena gaya gesek maksimum adalah 25,4606 Newton, lebih besar dari gaya total yaitu 7,04 Newton yang berusaha mendorong benda ke bawah, maka benda tidak bergerak. Jadi itu adalah penjelasan dari soal nomor 1. Selanjutnya yaitu soal kedua. Sebuah kontak dengan massa 20 kg diletakkan di atas permukaan datar. Koefisien gesekan statis antara kotak dan permukaan adalah 0,4. Maka ditanyakan yang pertama adalah gaya berat atau W yang bekerja pada kotak. Yang kedua, gaya normal atau N yang bekerja pada kotak. Yang ketiga, gaya gesek maksimum atau Fmax yang dapat bekerja pada kotak sebelum kotak mulai bergerak. Dan yang keempat, jika gaya horizontal atau F sebesar 50 N diterapkan pada kotak, apakah kotak akan bergerak? Maka dijelaskan sebagai berikut. Yang pertama yaitu diketahui M sama dengan 20 kg dan mu S sama dengan 0,4. Ditanyakan yang pertama adalah W atau gaya berat, kedua N atau gaya normal, yang ketiga Fmax atau gaya gesek maksimum, dan yang keempat ditanyakan apakah kotak akan bergerak. Penjelasannya sebagai berikut. Langsung saja yang pertama menentukan gaya berat atau W, di mana rumus dari gaya berat adalah M dikali G. Kita telah ketahui M yaitu 20 kg dikali dengan gravitasi yaitu 9,8 meter per second kuadrat, di mana hasilnya adalah 196 Newton. Yang kedua, menentukan gaya normal atau N sama dengan W, karena kotak berada di atas permukaan datar, jadi gaya normal sama dengan gaya berat, jadi hasilnya yaitu 196 Newton. Yang ketiga, menentukan gaya gesek maksimum atau Fmax, di mana rumus dari Fmax adalah mu S dikali N, di mana telah kita ketahui nilai dari mu S adalah 0,4 dikali N yaitu 196 Newton. Jadi hasilnya adalah 78,4 Newton. Jadi itu adalah nilai dari Fmax. Selanjutnya yaitu apakah kotak akan bergerak, di mana gaya yang diterapkan F sama dengan 50 Newton dibandingkan dengan gaya gesek maksimum atau Fmax 78,4 Newton. Karena F lebih kecil dari Fmax, maka gaya gesek dapat mengimbangi gaya yang diterapkan dan kotak tidak akan bergerak.
Jadi itu adalah jawaban dari soal nomor 2.